Bayangkan momen ketika musuh terbesar yang selama ini menjadi mimpi buruk akhirnya berdiri tak berdaya di hadapan orang yang dulu ia anggap lemah. Chapter 22 Jujutsu Kaisen Modulo langsung membuka babak baru dengan pertemuan yang sudah lama dinantikan, Itadori melawan Mahito, namun kali ini bukan sekadar pertarungan, melainkan pembalikan dominasi yang benar-benar mengubah peta kekuatan cerita. Di tengah ruang limbo tempat jiwa-jiwa bersemayam, Itadori tampil dengan level kekuatan dan mentalitas yang jauh berbeda dari sebelumnya. Pertarungan ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga menjadi titik awal keputusan besar yang akan menentukan masa depan dunia Jujutsu itu sendiri. Ketika rencana menghapus energi kutukan mulai dibahas, satu pertanyaan besar muncul, apakah kedamaian yang mereka ciptakan benar-benar penyelamatan, atau justru awal dari dosa terbesar umat manusia? Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya? Yos! Full review terbaru dari manga Jujutsu Kaisen Modulo, tepatnya chapter 22. Dan jujur saja, chapter kali ini benar-benar luar biasa karena akhirnya memperlihatkan momen yang sudah lama dinantikan, pertemuan langsung antara Itadori dan Mahito. Pertarungan ini berjalan persis seperti yang banyak dibayangkan sebelumnya. Itadori sekarang berada di level kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya, sampai-sampai Mahito benar-benar dipermalukan tanpa ampun. Selain itu, chapter ini juga mulai memberi gambaran tentang kemungkinan nasib akhir dunia Jujutsu Kaisen, membuat keseluruhan cerita terasa jauh lebih penting dan menegangkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sekarang mari kita mulai. Chapter 22 sendiri berjudul, Jalan yang Dilalui Para Jiwa. Cerita langsung melanjutkan kejadian sebelumnya, di mana Itadori, Maru, dan Mahito berada di sebuah ruang limbo. Di sana, Itadori tampaknya mulai memahami rencana besar yang sedang disusun. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai mengerti tujuan Maru, membentuk ulang wujud jiwa manusia di Jepang agar kutukan tidak lagi lahir di masa depan. Untuk mewujudkannya, teknik tertentu akan direformasi menggunakan teknologi kapal luar angkasa serta energi milik Okotsu Senpai yang mampu berinteraksi langsung dengan jiwa. Namun Itadori masih meragukan apakah hal sebesar itu benar-benar mungkin dilakukan. Maru kemudian menjawab bahwa semuanya hanya bisa terjadi jika Mahito mengizinkannya. Itadori langsung menyadari satu hal, Mahito jelas bukan tipe makhluk yang akan patuh begitu saja. Maru memahami hal itu, sehingga satu-satunya cara adalah dengan menundukkannya secara paksa. Menariknya, saat Itadori dan Maru berdiskusi dengan santai mengenai rencana besar tersebut, Mahito justru terlihat ketakutan. Ia hanya bisa diam mendengarkan percakapan mereka tanpa mampu ikut campur. Itadori lalu bertanya tentang cara menundukkan Mahito. Maru sempat menawarkan untuk melakukannya sendiri, tetapi Itadori menolak dan memilih turun tangan langsung. Satu-satunya kekhawatirannya hanyalah jangan sampai Mahito terbunuh secara tidak sengaja, karena jika itu terjadi, mereka tidak bisa lagi memanfaatkannya. Maru menjelaskan bahwa tempat ini adalah jalur tempat semua jiwa melintas. Tidak ada tubuh fisik selain milik mereka, sehingga pertarungan di sini tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan kekalahan atau perbudakan. Artinya, Itadori bisa bertarung tanpa menahan diri. Mendengar itu, Itadori berjalan mendekati Mahito dan menantangnya secara langsung. Perlu dicatat, Maru tampaknya percaya dirinya juga mampu mengalahkan Mahito. Meski Maru memang kuat, rasanya ia sedikit meremehkan kemampuan Mahito, terutama mengingat betapa berbahayanya teknik manipulasi jiwa miliknya. Begitu tantangan dilontarkan, Mahito langsung marah besar dan mencoba menyerang. Itadori dengan mudah menghindari serangan tersebut, sementara Mahito berteriak kesal karena merasa diremehkan. Menariknya, medan pertarungan tiba-tiba berubah menjadi Shibuya. Kemungkinan besar karena tempat itu memiliki keterkaitan emosional kuat, baik sebagai lokasi kematian maupun medan pertarungan terakhir antara mereka berdua. Mahito kemudian menyadari sesuatu. Jika mereka memiliki tubuh fisik di tempat ini, maka membunuh mereka seharusnya berarti kematian nyata. Ia pun melepaskan amarahnya dan mulai menciptakan berbagai makhluk hasil teknik mutasi untuk menyerang Itadori secara bersamaan. Serangan tersebut sebenarnya cukup kuat, bahkan sempat memberi kesan bahwa Mahito masih memiliki peluang. Ia menyadari bahwa ruang ini hampir sepenuhnya tersusun dari esensi jiwa, artinya semua yang ada di sana merupakan target sempurna bagi tekniknya.
Mahito pun bersiap menghancurkan Itadori sepenuhnya dan mulai mengaktifkan domain expansion miliknya. Tangan-tangan mulai muncul dari mulutnya sebagai tanda teknik pamungkas itu terbentuk. Namun sebelum domain selesai aktif, sesuatu terjadi. Tiba-tiba Mahito terhenti. Terungkap bahwa Itadori telah lebih dulu menyerang. Memotong lidah dan jari Mahito dalam sekejap, membuatnya mustahil menyelesaikan ekspansi domain. Momen ini benar-benar menunjukkan betapa mengerikannya kecepatan dan refleks Itadori saat ini. Mahito bahkan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan teknik terkuatnya. Dan disinilah panel paling spektakuler muncul. Itadori tampaknya telah membawa teknik tebasan ala Sukuna ke level yang sama sekali baru. Ia mampu melepaskan tebasan ke segala arah secara bersamaan, serangan 360 derajat yang menghancurkan area di sekitarnya dalam sekejap. Serangan ini mengingatkan pada teknik jaring tebasan Sukuna saat melawan Kashimo, tetapi kali ini pusat serangan berada pada Itadori sendiri. Tanpa mantra, tanpa pose tangan, serangan itu muncul secara instan. Kemungkinan besar Itadori menggunakan semacam binding vow untuk mempercepat aktivasi tekniknya. Yang jelas, level kekuatan ini bahkan terasa melampaui apa yang pernah diperlihatkan Sukuna sebelumnya. Perlu dipahami, ini bukan domain expansion milik Itadori, melainkan teknik tebasan biasa, namun diperkuat oleh energi jiwa. Mengingat Itadori mampu menyerang langsung jiwa lawan, dan seluruh ruang ini tersusun dari jiwa, maka serangannya menjadi jauh lebih mematikan. Akibatnya, Mahito langsung terpukul habis-habisan. Ia bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi karena semuanya berakhir dalam satu momen singkat. Panel berikutnya memperlihatkan wajah Mahito yang membeku dengan mulut terbuka lebar, benar-benar tidak percaya dengan situasi yang dialaminya. Namun penghinaan itu belum selesai. Itadori berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, "Jadi selama ini, kamu memang selemah itu." Ternyata sejak awal tujuan Itadori bukan sekadar mengalahkan Mahito. Ia datang untuk menjatuhkan harga diri makhluk itu sepenuhnya, memberi balasan yang setimpal atas semua yang telah terjadi. Dalam momen berikutnya, terlihat Itadori menusukkan jarinya ke arah mata Mahito, lalu menyerahkannya kepada Maru. Dengan nada tenang, Maru meminta maaf karena terpaksa harus memanfaatkan Mahito. Menggunakan teknik miliknya, Maru kemudian mengubah tubuh Mahito menjadi kumpulan bola energi yang bisa dikendalikan. Setelah proses itu selesai, Maru menyadari ekspresi Itadori sedikit berbeda dari biasanya. Ia terlihat gelisah, sehingga Maru bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Itadori awalnya mengatakan tidak ada masalah, tetapi kemudian mengakui bahwa dirinya sempat khawatir Mahito mungkin telah mengganggu jiwa rekan-rekannya yang telah gugur. Kekhawatiran itu cukup masuk akal, mengingat kemampuan Mahito memang berhubungan langsung dengan jiwa manusia. Namun Maru segera menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa di tempat ini, jiwa pada dasarnya tidak dapat saling memengaruhi secara berlebihan. Meski begitu, Itadori tetap menegaskan bahwa teknik Mahito merupakan pengecualian, dan itulah alasan mengapa keberadaannya masih diperlukan. Maru mengangguk dan menjelaskan bahwa energi Mahito sebenarnya sudah hampir habis. Kekuatan yang sempat muncul sebelumnya hanyalah efek sementara akibat teknik Maru sendiri yang memicu sisa kekuatan Mahito untuk aktif kembali sesaat. Mendengar penjelasan itu, Itadori berkomentar bahwa Maru tampaknya mengetahui segalanya. Maru menjawab sederhana, ia hanya memahami semua itu karena dirinya berada langsung di tempat ini dan telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Saat itulah diperlihatkan sesuatu yang cukup menarik. Di sebuah kereta mainan kecil terlihat boneka Mahito yang sudah sepenuhnya dijinakkan. Di sekitarnya terdapat cincin milik Rika, buku peninggalan Yuki, serta beberapa batu khusus yang menjadi bahan utama untuk menjalankan teknik besar tersebut. Mahito, yang kini tak berdaya, meminta satu konfirmasi terakhir mengenai Kanarian Bumi, atau yang lebih dikenal sebagai roh kutukan. Itadori kemudian mulai menjelaskan dengan serius. Roh kutukan terbentuk dari energi kutukan manusia yang bocor dan mengendap layaknya sedimen hingga akhirnya memiliki bentuk. Fenomena ini hampir seluruhnya hanya terjadi di Jepang. Karena itu, jika ingin menciptakan dunia tanpa roh kutukan, hanya ada dua pilihan yang memungkinkan. Pertama, menghapus energi kutukan dari seluruh manusia Jepang. Kedua, menjadikan semua manusia Jepang sebagai penyihir jujutsu. Itadori menegaskan bahwa pada dasarnya hanya dua opsi itulah yang tersedia. Maru lalu menambahkan analisisnya mengenai opsi kedua. Menurut teori, energi kutukan pada penyihir bersirkulasi di dalam tubuh dan terus dikonsumsi saat menggunakan teknik, sehingga kebocoran energi keluar hampir tidak terjadi.
Itadori mengiyakan penjelasan tersebut, meski dalam hati ia menyadari sesuatu. Maru bahkan mengetahui informasi yang sebelumnya hanya tertulis dalam catatan rahasia gurunya. Hal itu terasa terlalu kebetulan, bahkan sedikit mencurigakan, tetapi untuk saat ini mereka tidak punya pilihan selain tetap mempercayainya. Kemudian Itadori menyampaikan pendapat pribadinya. Ia merasa opsi kedua tidak realistis. Jika semua orang menjadi penyihir, kerusakan yang sebelumnya disebabkan roh kutukan hanya akan berubah menjadi kerusakan akibat manusia pengguna energi kutukan. Maru menambahkan bahwa kemungkinan besar akan muncul lebih banyak individu dengan kekuatan fisik luar biasa seperti Tsurugi, dan tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya justru menjadi jahat. Itadori menanggapi bahwa hal tersebut tidak akan mudah terjadi kecuali seseorang sejak awal memiliki energi atau teknik kutukan dalam jumlah luar biasa besar. Dari situ, Maru menyimpulkan bahwa pilihan paling masuk akal adalah opsi pertama, menghapus energi kutukan dari manusia Jepang, bahkan termasuk kelompok Imurian. Itadori sempat mengoreksi bahwa roh kutukan sebenarnya tidak lahir dari kaum Imurian. Namun Maru menjelaskan bahwa jika hanya manusia biasa yang kehilangan energi kutukan, konflik baru justru akan muncul di masa depan antara kedua kelompok tersebut. Itadori mengakui logika itu masuk akal. Setelah diskusi panjang tersebut, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada satu hal yang belum ia tanyakan. Dengan sedikit ragu, ia menanyakan identitas Maru yang sebenarnya. Maru lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Maruru, sambil meminta maaf karena belum sempat menyebutkannya sebelumnya. Itadori kemudian menanyakan satu pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya Maruru rasakan tentang keputusan besar yang akan mereka ambil mulai sekarang? Maruru menjawab bahwa semua ini adalah bentuk penebusan dosa atas kerusakan yang pernah ia sebabkan pada bumi. Setidaknya, ia ingin dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik karena pertemuan mereka. Jawaban itu membuat Itadori terdiam sejenak. Ia memahami niat baik tersebut, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dengan nada serius, Itadori mengatakan bahwa apa yang akan mereka lakukan sebenarnya adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Demi keamanan, mereka akan mencabut kemungkinan evolusi masa depan umat manusia. Ia memberi contoh bahwa kedatangan makhluk luar angkasa telah membuka peluang besar bagi penelitian energi kutukan sebagai sumber energi baru. Dalam ratusan tahun mendatang, ketika sumber daya dunia habis, energi itu mungkin menjadi satu-satunya harapan umat manusia. Namun jika rencana ini dijalankan, semua kemungkinan tersebut akan hilang selamanya. Lebih dari itu, mereka juga akan memanipulasi tubuh manusia tanpa persetujuan mereka. Itu bukan tindakan yang akan dipuji oleh siapapun. Mendengar semua konsekuensi tersebut, Maruru mulai terlihat semakin gelisah dan bertanya apa yang seharusnya ia lakukan. Itadori menatapnya dengan keyakinan penuh. Meski menyadari semua dosa dan risiko yang ada, mereka tetap akan melakukannya. Sejujurnya, panel pada bagian ini terasa sangat kuat secara emosional. Kita akhirnya kembali melihat tekad Itadori yang sempat terasa hilang di beberapa episode sebelumnya. Aura keyakinannya benar-benar kembali, dan itu menjadi salah satu momen paling berkesan di chapter ini. Setelah mendengar keputusan tersebut, Maru pun bertanya apakah Itadori benar-benar yakin dengan pilihan yang akan mereka ambil. Jawaban Itadori justru cukup mengejutkan. Ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak sepenuhnya yakin, tetapi tetap akan melakukannya. Maru kemudian menanyakan alasan di balik keputusan itu. Itadori menjelaskan bahwa ia percaya tindakan tersebut memang harus dilakukan. Selain itu, ia menyadari bahwa dirinya kemungkinan akan hidup sekitar 300 tahun lagi. Artinya, ia memiliki cukup waktu untuk bertanggung jawab atas semua konsekuensi, bahkan jika suatu hari nanti mereka harus menerima hukuman atas keputusan tersebut. Situasi pun sedikit mereda. Itadori lalu menambahkan bahwa jika energi kutukan benar-benar menghilang, proses penuaannya tidak akan berubah secara tiba-tiba. Maru kemudian menjelaskan batasan dari rencananya. Ia tidak berniat memengaruhi jiwa para penyihir yang sudah ada maupun kaum Imurian. Perubahan hanya akan diterapkan pada manusia biasa serta generasi yang akan lahir setelahnya. Jika tidak dibatasi seperti itu, terlalu banyak orang yang hidupnya akan berubah drastis dalam sekejap. Setelah itu, pembicaraan beralih pada topik berikutnya, roh kutukan. Maru mengira Itadori sedang membicarakan roh kutukan yang saat ini masih ada. Namun Itadori langsung mengoreksi. Ia tidak sedang membahas yang sekarang, melainkan kemungkinan di masa depan. Bahkan jika energi kutukan dihapus dari manusia Jepang, bukan berarti roh kutukan akan benar-benar berhenti muncul. Pernyataan itu membuat Maru kebingungan. Ia tidak memahami maksud Itadori.
Jika roh kutukan tetap bisa lahir, lalu apa arti semua usaha yang sedang mereka lakukan? Chapter pun ditutup dengan kalimat yang terasa berat. Keharmonisan dunia baru saja menghadapi sebuah hambatan. Secara keseluruhan, chapter ini benar-benar luar biasa. Momen ketika Itadori menghajar Mahito terasa sangat memuaskan, terutama jika mengingat janji lama Yuji yang pernah bersumpah akan menghancurkan Mahito jika ia muncul kembali. Meski Mahito secara teknis tidak benar-benar bereinkarnasi, melihat Itadori menunjukkan kekuatan barunya, bahkan sampai mengatakan bahwa ia tidak ingat Mahito pernah selemah ini, benar-benar menjadi bentuk penghinaan yang pantas diterima Mahito. Jika Mahito masih hidup setelah kejadian ini, kemungkinan besar trauma tersebut akan membekas selamanya. Selain itu, setelah melihat teknik tebasan yang diperlihatkan Itadori di chapter ini, rasanya semakin jelas bahwa level kekuatannya sudah melampaui Sukuna. Mungkin sebagian orang akan memperdebatkan hal ini, tetapi dari yang terlihat sekarang, Itadori tampaknya telah melewati batas kekuatan yang dulu dimiliki Gojo maupun Sukuna. Mereka tetap kuat, tetapi kini posisi mereka terasa seperti generasi sebelumnya dibandingkan dengan perkembangan Itadori saat ini. Skala kekuatannya benar-benar meningkat secara drastis dan sulit untuk dibantah. Di sisi lain, situasi akhir dunia Jujutsu Kaisen juga menjadi topik yang sangat menarik. Menghapus energi kutukan memang terdengar seperti solusi yang akan membawa kedamaian, setidaknya secara teori. Namun kenyataannya, ancaman lain masih bisa muncul dan mengguncang dunia. Jika berbicara khusus tentang Jepang, hilangnya para penyihir kemungkinan besar akan mengubah posisi negara tersebut di mata dunia. Jepang selama ini memiliki pengaruh besar karena energi kutukan menjadi sumber daya penting yang menarik perhatian banyak negara. Jika sumber daya itu tiba-tiba lenyap, kekuatan politik dan ekonomi Jepang bisa ikut terdampak. Belum lagi fakta bahwa makhluk dari planet lain diketahui juga memiliki energi kutukan. Walaupun peluangnya kecil, kemungkinan invasi dari luar angkasa tidak bisa sepenuhnya diabaikan, terutama setelah kejadian yang melibatkan Dabura dan saudarinya yang meninggalkan bangsa Deschunte. Tidak mustahil jika suatu saat pihak mereka mencoba mengikuti jejak itu menuju bumi. Masalah seperti ini bahkan berpotensi menjadi arc cerita baru jika seri ini diperpanjang. Arc tentang generasi penyihir terakhir akan terasa sangat epik, karena mereka akan menjadi kelompok terakhir yang bertanggung jawab memastikan dunia damai yang diimpikan Itadori dan Maru benar-benar terwujud. Ada juga harapan menarik, mungkin di momen terakhir akan lahir pengguna Six Eyes baru sebagai penyeimbang dunia yang sedang berubah. Mengutak-atik energi kutukan dalam skala sebesar ini jelas berisiko, karena pada dasarnya mereka sedang mengguncang keseimbangan dunia dengan menghapus kutukan sekaligus. Perubahan sebesar itu hampir pasti akan memicu konsekuensi tak terduga di masa depan. Untuk sekarang, kita hanya bisa menunggu bagaimana cerita akan mengembangkan konflik ini selanjutnya. Kemungkinan besar hanya tersisa sekitar 3 chapter lagi dalam arc Jujutsu Kaisen Modulo, jadi setiap perkembangan berikutnya akan sangat menentukan arah akhir cerita. Menariknya lagi, dari apa yang diperlihatkan sejauh ini, ada peluang besar bahwa Itadori dan Maru nantinya mampu menyembuhkan Yuka dan Tsurugi. Jika ritual benar-benar memungkinkan manipulasi tubuh dan jiwa manusia, maka penyakit seperti tumor yang diderita Yuka mungkin bisa disembuhkan. Setidaknya, itulah kemungkinan yang mulai terlihat. Dan dengan itu, pembahasan kali ini pun berakhir. Yos, jelas ini makin menarik banget nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and will be coming back again.